Asal-usul Gunung Mekongga. Cerita dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Gunung Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Gunung Mekongga terletak di bagian utara Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Gunung yang memiliki ketinggian 2.620 meter di atas permukaan laut ini memiliki kisah asal-usulnya yang menarik. Bagaimana asal-usulnya? Mari kita simak dalam cerita berikut ini. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah negeri yang bernama Sorume. Ketika itu, rakyat negeri Sorume hidup dengan aman dan tentram. Kelak, negeri Sorume ini dikenal dengan nama Kolaka. Hingga suatu ketika, sebuah malapetaka menghampiri negeri Sorume. Elang raksasa tersebut memangsa hewan-hewan ternak milik rakyat negeri Sorume. Seluruh ternak milik warga habis. Elang raksasa itu pun mulai memangsa manusia. Akibatnya, warga Sorume semakin ketakutan keluar di siang hari. Mereka memilih keluar pada malam hari. Kebun-kebun mereka pun menjadi terbengkalai. Ketua, kehadiran burung elang raksasa itu semakin menakutkan warga. Ternak kami sudah habis semua. Dan hari ini, seorang teman kami yang menjadi korban. Dia disambar elang raksasa ketika kami dalam perjalanan menuju kebun. Iya, Ketua. Setelah semua ternak habis, elang tersebut memangsa manusia. Kita harus segera menemukan cara untuk membunuh elang tersebut. Aku mendengar, di negeri Solumba sana ada seorang cerdik pandai, bernama Larumbalanga. Kalian berdua pergilah ke sana, dan ceritakan masalah negeri kita kepada Larumbalanga. Siap, Ketua. Demi menghindari elang raksasa, dua warga Sorume tersebut berjalan di malam hari menuju negeri Solumba. Keesokan paginya, dua warga Sorume berhasil sampai di negeri Solumba. Tidak lama kemudian, dua warga Sorume bertemu dengan Larumbalangi. Kisanak, ada apa gerangan kalian datang jauh-jauh dari Sorume? Dua warga Sorume ini menceritakan tentang elang raksasa yang menyerang negeri mereka. Begini Kisanak, janganlah khawatir dengan elang raksasa itu. Kalian mampu menghadapi elang raksasa tanpa harus melibatkanku secara langsung. Bagaimana mungkin? Keluar rumah saja, kami tidak berani. Begini, kumpulkan bambu-bambu yang sudah tua. Kemudian buatlah bambu runcing sebanyak-banyaknya. Olesi bagian yang runcing dengan racun yang kuat. Setelah itu, cari laki-laki pemberani untuk dijadikan umpan di tengah padang rumput. Lalu pagari pemberani tersebut dengan bambu runcing. Warga Sorume segera melakukan saran yang disampaikan oleh Larumbalangi. Mereka bekerja di malam hari sambil ditemani oleh nyala obor. Hanya saja, belum ada pemberani yang bersedia dijadikan umpan. Bagaimana ini? Kita belum mendapatkan pemberani untuk dijadikan umpan. Bagaimana kalau kamu saja? Enak saja. Jangan main tunjuk dong. Kenapa bukan dirimu sendiri? Ketua, saya bersedia menjadi umpan burung elang itu. Anak muda, siapa namamu? Apakah engkau sudah yakin dengan keputusanmu? Nama saya Tahase ya. Demi rakyat negeri ini, aku siap mengorbankan diri. Baiklah, rakyat Sorume tidak akan melupakan pengorbanan. Aku harap engkau bisa selamat dari sergapan elang raksasa itu. Setelah selesai mempersiapkan bambu runcing, mereka segera pergi ke padang rumput. Tahasea berdiri di tengah-tengah padang, sedangkan warga lainnya dengan cekatan memasang bambu runcing di sekitarnya. Bambu runcing dalam jumlah yang sangat banyak telah dipasang mengelilingi Tahasea. Ketua adat dan warga mengintai dari jarak yang agak jauh, di bawah rindangnya pepohonan yang lebat. Tidak lama kemudian, elang raksasa yang ditunggu-tunggu datang. Elang raksasa sepertinya telah melihat keberadaan Tahasea di tengah padang rumput. Dan elang itu pun menukik dengan cepat ke arah Tahasea. Rencana berjalan sempurna. Hampir saja kepala Tahasea terkena sambaran, tapi salah satu sayap elang raksasa itu menancap di bambu runcing. Tahasea pun tidak tinggal diam. Ia segera mengambil bambu runcing dan menghujamkannya tepat di dada elang raksasa. Burung elang yang kesakitan terkena bambu runcing beracun itu berusaha menyelamatkan dirinya.
Burung elang raksasa itu sepertinya tidak menyerah. Dengan menahan rasa sakit, dia terbang sangat tinggi. Burung elang raksasa itu tidak mampu bertahan lagi. Tubuhnya jatuh menghujam dengan suara sangat keras di puncak sebuah gunung. Setelah kematian elang raksasa, rakyat Sorume segera menggelar pesta 7 hari 7 malam. Mereka memasak makanan yang paling enak. Tahasea yang menjadi pahlawan mendapatkan makanan paling enak dan paling banyak. Namun, pada hari ke-7, bau apa ini? Busuk sekali. Waduh, baunya membuat perutku mual. Sepertinya bangkai elang raksasa di puncak gunung sana mulai membusuk. benar, bangkai elang raksasa itu telah membusuk dan menyebarkan penyakit mematikan. Banyak warga yang telah menjadi korban. Bukan hanya warga yang menjadi korban, tanaman di kebun-kebun warga pun diserang oleh ulat yang berasal dari bangkai elang raksasa itu. Kalian berdua sekarang juga temuilah Ralumbalangi dan ceritakan masalah ini. Ada apa lagi kalian datang ke sini? 2 warga Sorume ini menceritakan masalah baru yang menimpa negeri mereka. Kalian pulanglah. Aku akan berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk menyelesaikan masalah negeri kalian. Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, tolonglah warga negeri Sorume. Turunkanlah hujan yang lebat hingga menghanyutkan bangkai elang raksasa dan ulat-ulatnya. Setelah Larumbalangi selesai berdoa, terjadi keajaiban di negeri Sorume. Awan hitam dan halilintar menyambar-nyambar di seluruh negeri. Padahal musim itu sedang kemarau. Hujan deras segera mengguyur seluruh negeri Sorume. Hujan lebat tersebut terjadi selama 7 hari 7 malam. Sungai-sungai menjadi banjir dan menghanyutkan semua ulat. Bangkai elang raksasa itu pun hanyut di sebuah sungai yang sangat besar hingga hilang di lautan. Setelah turun hujan lebat selama 7 hari 7 malam, negeri Sorume akhirnya terbebas dari penyakit mematikan dan serangan ulat. Gunung yang merupakan tempat jatuhnya burung elang raksasa itu di kemudian hari dikenal dengan nama Gunung Mekongga, yang artinya adalah gunung tempat matinya elang raksasa. Sedangkan sungai besar di kaki Gunung Mekongga disebut dengan nama Sungai La Mekongga, yang artinya adalah sungai tempat hanyutnya burung elang raksasa. Warga Sorume tidak melupakan jasa Tahasea dan Larumbalangi. Tahasea pun kemudian diangkat menjadi salah satu ketua adat Sorume. Sedangkan Larumbalangi, karena kepandaian dan kebijaksanaannya, diangkat menjadi pemimpin negeri Sorume.